Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Musda Mulia Mukmin pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek saya berjudul Evaluasi Kinerja Klasifikasi Keganasan Tumor Payudara berdasarkan scoring BI-RADS dan Machine Learning. Ini topik presentasi berdasarkan permasalahan, kemudian ada metode pemecahan masalah, hasil dan pembahasan, dan simulasi software WK. Ini permasalahannya, kanker payudara merupakan kanker dengan prevalensi tertinggi di dunia, diikuti dengan angka kematian yang tinggi. Bahkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 685.000 kasus kematian di seluruh dunia. Hal ini diikuti dengan banyaknya pemeriksaan biopsi sebagai penunjang diagnosa. Kematian akibat kanker sebenarnya dapat dicegah dengan deteksi dini melalui screening menggunakan citra mamografi. Para ahli radiologi sudah mengembangkan scoring BI-RADS untuk deteksi dan untuk prediksi jenis kanker jinak dan ganas. Namun, rendahnya nilai prediksi positif pada pemeriksaan biopsi yang berdasarkan interpretasi citra mamografi menyebabkan terdapat sekitar 70% pemeriksaan biopsi yang tidak diperlukan pada kanker yang masih stadiumnya jinak atau masih klasifikasi jinak. Sehingga pemanfaatan machine learning dalam pengelompokan hasil citra mamografi dapat membantu pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan biopsi. Penting untuk mengetahui kinerja machine learning tentang akurasi dan nilai prediksinya, serta untuk membandingkan dengan scoring BI-RADS yang sudah diimplementasikan oleh ahli radiologi sampai saat ini. Ini metode yang digunakan, tadi ada permasalahan, menggunakan metode CRISP-DM, di mana tadi ada permasalahan, kemudian ada pemahaman data, persiapan data, modeling, evaluasi. Di sini dataset yang diambil adalah UCI Irvine Machine Learning Repository dengan total dataset 961 dengan 6 atribut, di mana terdapat atribut numerik dan nominal. Kemudian pada tahap pre-processing atau persiapan data dilakukan seleksi dan reduksi fitur, handling missing value, split dataset training dan testing, modeling menggunakan algoritma klasifikasi software WK, kemudian dievaluasi adalah akurasi dan true positive rate. Pada hasil diperoleh dari perbandingan akurasi beberapa algoritma, diperoleh naif Bayes memiliki akurasi tertinggi pada 10-fold cross validation dan training 66%. Kemudian algoritma KNN pada training 90%. Lalu pada perbandingan nilai prediksi positif itu terdapat nilai prediksi tertinggi pada logistik dan decision table pada 10-fold cross validation, KNN pada training 90% dan random tree pada training 66%. Bila dibandingkan dengan nilai akurasi true dan true positif BI-RADS di sebelah kiri bawah ini, diperoleh akurasinya cukup baik ya, 82,78 dan true positive rate-nya 0,929 sehingga kinerja akurasi algoritma pembanding yang sudah mencapai 80% pada 10-fold cross validation, namun belum pada evaluasi training 90% dan 66%. Sedangkan kinerja algoritma berdasarkan nilai prediksi positif masih berkisar antara 0,63 sampai 0,79. Ini masih belum atau masih tidak lebih baik daripada kinerja scoring BI-RADS ya. Sehingga kesimpulannya sampai saat ini masih scoring BI-RADS masih menjadi modalitas utama untuk memprediksi keganasan dari tumor payudara jika dibandingkan dari algoritma machine learning yang sudah diimplementasikan. Ini kemudian simulasi software WK yang akan dilakukan. Kita buka terlebih dahulu software WK-nya, kita buka Explorer.
Kemudian kita buka data mamografi Mas. Di sini sudah terlihat datanya, terdapat 6 atribut, 5 atribut kondisi dan 1 atribut keputusan. Total sampelnya 961, ada beberapa missing value di beberapa atribut. Pertama, untuk preprocessing kita lakukan seleksi atribut menggunakan rank. Bisa dilihat di sini, density merupakan rank yang terendah, tidak sampai 0,1, sehingga dapat kita reduct ya, untuk menyederhanakan klasifikasi kita. Ya, kemudian kita selanjutnya melakukan handling missing value. Bisa dilihat beberapa missing value. Missing value kita di sini scoring BI rate, shape, dan margin merupakan nominal. Untuk missing value nominal kita bisa menghilangkan atau ya menghilangkan dataset yang missing dengan mengisi expression sesuai dengan atributnya ya. Di sini BI rate atribut yang pertama, jadi ATT1. Kita apply ya. Ini ada 2, kita apply, hilang ya. Ini selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk atribut yang shape dan margin yang juga ada missing value-nya. Ini shape ATT3, oke, hilang ya. Kemudian yang terakhir margin ada 38. Oke. Apply. In. Oke, sudah. Ini sudah tinggal age. Age ini merupakan data numerik ya. Untuk data numerik kita bisa menggunakan filter yang berbeda, yakni replace missing value. Apply, oke, sudah. Bisa dilihat untuk missing value sudah. Namun di sini di kategori di atribut BI rates terdapat data yang tidak relevan, di mana label 0 dan label nomor 6, label 6 ini tidak relevan karena kita tahu bahwa yang 0 ini incomplete, tapi terdapat yang jinak dan ganas. Dan pada label 6 ini secara pengertian itu sudah terdiagnosa ganas, namun masih terdapat warna biru atau yang jinak, sehingga data ini juga dapat kita hilangkan ya menggunakan filter remove with values. Ya, di sini BI rates adalah atribut yang pertama, kemudian nominalnya adalah yang ke-1 dan 7. Oke, kita apply. Oke, sekarang data kita, sampel dataset kita tinggal 877 dari 961 tadi ya. Data ini bisa kemudian kita lakukan klasifikasi setelah split data set training dan testing. Di sini karena kita membandingkan BI rates dan atribut-atribut lainnya, maka kita bisa melakukan 2 kali pengujian. Jadi pertama kita ukur dulu akurasi dan true positive rate dari BI rates. Ini kita remove sebentar ya. Oke, jadi tinggal 2. Kita bisa gunakan 0R sebagai untuk split dataset dan training evaluasinya menggunakan 10-fold cross validation. Kita gunakan dulu algoritma baseline 0R.
Oke, ini akurasinya 52,79%. Kemudian menggunakan yang algoritma yang lain, misalnya naive Bayes 82,78, menggunakan logistik misalnya, oke sama, true positif juga sama. Kemudian misalnya kita gunakan KNN, sama juga ya, konsisten. Ini karena atributnya cuma satu. Ya, oke. Nah, jadi kesimpulannya dari BI-RATS itu akurasinya 82,78 dan true positive rate-nya 0,929. Semakin mendekati satu semakin bagus. Ya, kita kembalikan data kita yang tadi, undo. Ini kita ganti BI-RATS yang kita remove, kemudian atribut-atribut lainnya yang kita ukur. Sama seperti tadi, kita gunakan baseline dulu, algoritma baseline, gunakan 10-fold cross validation, 52,79 ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, kemudian kita gunakan algoritma yang lain. Tadi yang tertinggi kita peroleh adalah naive Bayes ya. Naive Bayes untuk akurasinya pada 10-fold cross validation ya, 81,18. Juga pada presentasi split 66 data training dan sisanya testing. Ya 78,52 ya, tetap lebih bagus 10-fold cross validation. Kemudian tadi untuk yang split 90%, yang tertinggi itu menggunakan KNN. Ya. Oke. Ya, 73,86. Ya, untuk yang split 90 split training 90%. Nah, tapi bila dibandingkan dengan yang lain, evaluasi yang lain, menggunakan 10-fold cross validation lebih bagus ya, lebih tinggi secara akurasi, walau ya juga secara true positive rate-nya. Kemudian kita coba algoritma yang lain, misalnya algoritma logistik untuk true positive rate-nya menggunakan 10-fold cross validation. Ya, 0,79 untuk true positive rate-nya, walaupun akurasinya tidak lebih tinggi dari naive Bayes tadi, tapi secara true positive rate-nya lebih tinggi ya untuk logistik ini. Kemudian kita coba algoritma yang lain, misalnya tadi untuk tree random tree. Oke, ini ya. Oh, masih di bawah dari ini, masih di bawah dari logistik. Ya, dan akurasinya juga masih di bawah dari logistik. Jadi yang paling tinggi akurasinya di sini naive Bayes untuk yang 10-fold cross validation. Ya. Demikian presentasi saya untuk perbandingan akurasi dan true positive rate atau nilai prediksi positif dari beberapa algoritma pembanding. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.